Halo sahabat edukasi gender, kembali lagi di podcast edukasi gender bareng aku, Ayu. Dan aku Mada. Hari ini kita bahas topik yang jadi fondasi utama keberhasilan PUG di daerah, yaitu penguatan kelembagaan PUG. Kak Mada, selama ini kan banyak yang semangat buat dokumen GAP, GBS, bahkan sudah masuk penganggaran. Tapi kok tetap belum terasa dampaknya. Nah, ini biasanya masalahnya di mana, Kak? Biasanya masalahnya ada di kelembagaan. Tanpa kelembagaan yang kuat, PUG itu seperti kapal tanpa nahkoda. Sekali angin berganti, arahnya ikut berubah. Wah, kalau begitu, boleh dijelasin hal-hal apa saja yang dapat memperkuat kelembagaan PUG? Ada 3 pilar yang dapat memperkuat kelembagaan PUG Mbak Ayu. Struktur kelembagaan, sumber daya manusia, sistem dan mekanisme kerja. Pilar pertama adalah struktur kelembagaan. Artinya, harus ada wadah atau tim formal yang menangani PUG. Misalnya, Pokja PUG di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Focal point gender di setiap OPD. Oh, jadi bukan hanya satu orang di dinas PPPA ya? Bukan, PUG itu lintas sektor. Makanya, harus ada SK Kepala Daerah yang menetapkan Pokja PUG, supaya legal dan punya akses anggaran. Oke, struktur sudah. Tapi kalau orang-orangnya belum paham PUG, ya sama aja. Ini masuk ke pilar kedua, SDM, kan Kak? Tepat, SDM yang kompeten itu fondasi keberhasilan. Maka harus ada pelatihan PPRG secara berkala, coaching atau mentoring, pertukaran pengalaman antar daerah. Saya pernah ikut pelatihan yang pesertanya dari berbagai OPD. Setelah itu, banyak yang mulai sadar bahwa program mereka selama ini belum sensitif gender. Nah, itu dia dampak dari SDM yang dibekali pemahaman. Sekarang masuk ke pilar ketiga, sistem kerja. Ini maksudnya gimana? Sistem kerja itu ibarat jalur komunikasi dan operasional. Misalnya, rapat rutin Pokja minimal 3 bulan sekali. Ada SOP untuk integrasi GBS dalam dokumen perencanaan. Mekanisme pelaporan hasil PUG. Forum koordinasi antar OPD yang aktif. Wah, jadi nggak cukup hanya punya tim dan SDM, tapi juga harus dibangun sistem yang jalan terus. Iya, Mbak. Contohnya, ada daerah yang bikin dashboard digital PPRG, jadi semua OPD bisa lihat dan update perkembangan kegiatan PUG. Oke, jadi rangkumannya begini. 1. Struktur, Pokja PUG dan focal point yang sah dan aktif. 2. SDM, dibekali pelatihan dan pendampingan. 3. Sistem kerja, punya SOP, forum, dan mekanisme yang jalan. Dan tiga-tiganya harus seimbang. Kalau cuma satu yang jalan, dampaknya tidak maksimal. Terima kasih banyak Kak Mada. Episode kali ini membuka mata banget. Di episode berikutnya, kita akan bahas soal penguatan sistem data dan informasi untuk mendukung PUG. Wah, ini juga nggak kalah penting. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, sahabat gender.